Pemirsa, kalau kita lihat dari pukulan pandemi COVID-19 terhadap kinerja bank-bank besar ini nampaknya belum terlalu berat di sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Dan buktinya beberapa bank masih bisa menorehkan perolehan pertumbuhan laba yang cukup baik. Walaupun sebagian tidak setinggi periode yang sama di tahun sebelumnya. Kinerja bank diperkirakan baru akan melemah signifikan di kuartal 2 tahun ini. Hal ini mengingat dari restrukturisasi kredit baru yang marak ini sejak April di tahun ini. Jelang rilis laporan keuangan kuartal 2, kinerja bank diperkirakan akan melemah cukup signifikan. Mereview kuartal 1, memang pelemahan belum signifikan. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA contohnya masih tetap kuat. Di kuartal pertama 2020, bank swasta terbesar di tanah air ini mengumumkan perolehan keuntungan tumbuh 8,6% secara year on year. Bahkan, kreditnya masih naik 2 digit, yakni 12,3% di tengah lesunya permintaan kredit. Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, turunnya tak terlampau besar. Net profit BCA di kuartal 1 2019 tumbuh 10,1% dan laju kreditnya 13,2%. Sedikit berbeda dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang mengalami penurunan laba di kuartal 1. BRI secara individu atau bank only sebetulnya masih tumbuh di atas 3,24%, namun secara konsolidasi 0,36% karena adanya kontribusi kerugian yang didapat dari entitas anak usahanya. Meski demikian, tekanan perbankan dinilai sedikit tertahan dengan adanya relaksasi restrukturisasi kredit yang diberikan OJK. Dengan relaksasi, bank tidak perlu menambah pencadangan ketika melakukan restrukturisasi. Jika dampak COVID-19 terhadap kinerja kuartal 1 masih sedikit karena pemerintah baru mengumumkan Indonesia terpapar COVID-19 di bulan Maret. Apa kabar kinerja kuartal kedua? Sudahkah Anda mempersiapkan strategi yang tepat? Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ellen May. Ya, Ibu Ellen, tadi sudah disampaikan dari sektor perbankan ini yang terkait dengan masa pandemi virus corona sebenarnya masih bisa mencetak kinerja yang positif. Tadi sudah disampaikan ada 2 bank, yang pertama Bank BCA, kemudian Bank BRI, di mana net profitnya masih naik sekitar 8,6% secara year on year untuk Bank BCA, kemudian Bank BRI juga kita lihat net profitnya justru mengalami turun tipis saja dari periode yang sama di tahun 2018 dari 8,2 triliun turun menjadi 8,16 triliun rupiah. Bu Ellen, untuk kita ulas pertama Bank BCA, seperti apa analisis Anda kalau kita lihat secara fundamental dari sektor perbankan Bank BCA? Ya, jadi kalau Bank BCA ini kalau saya bisa bilang merupakan yang terbaik, terkuat ya untuk perbankan, dan dia juga kalau saya lihat memang tingkat kredit macetnya yang paling kecil dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Oke. Nah, namun secara valuasi memang satu saham perbankan ini dia sudah tidak bisa dibilang murah lagi. Jadi kalau saya cek kemarin udah di area harga wajar atau agak-agak sedikit di atas harga wajar gitu. Dan kemudian kalau secara harga juga ini udah kenaikannya lumayan signifikan. Jadi kalau masuk sekarang itu timingnya kurang tepat. Jadi sebaiknya kita menunggu ada diskon lagi. Terlebih kemarin kita mendengar juga beberapa direksi dari BCA ini mereka juga profit taking. Sebenarnya bukan perusahaannya nggak bagus ya. Fundamentalnya super strong and the best in Indonesia. Tapi kalau saat ini ketinggiannya kita tunggulah nanti mungkin sekitar bulan Agustus September akan ada diskon lagi. Biasanya secara statistik itu bulan Agustus pasar saham banyak terkoreksi gitu. Nah, sedangkan baik, Bu Ellen, berarti kalau Anda katakan Agustus September untuk kita mengambil posisi beli, bagaimana mereka yang sudah punya saat ini? Apakah juga mereka melakukan aksi jual dulu, profit taking dulu nanti untuk mengambil posisi kembali di bulan depan? Iya, sebenarnya tergantung pula ya kalau misalkan teman-teman tujuannya mau investasi jangka panjang ataupun untuk trading. Kalau tujuannya investasi jangka panjang, selama belinya nggak kebanyakan, itu nggak apa-apa di hold aja. Tapi kalau belinya kebanyakan ya mungkin dikurangin dikit lah supaya porsinya pas gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman untuk trading, saya sih sarankan untuk profit taking dulu ya, karena untuk bulan Agustus September ini agak-agak riskan untuk koreksi gitu. Nah, untuk BRI sendiri saat ini juga ini 2 yang terbaik kalau saya lihat untuk perbankan ya. Valuasinya masih cukup murah, sekitar di angka 11.
namun nggak bisa dibilang murah banget juga. Kalau dilihat dalam tahun ini sebenarnya BRI sempat memiliki valuasi yang lebih murah lagi. Jadi sama seperti BCA, dua ini udah lumayan tinggi upside-nya. Nah, untuk perbankan yang masih bagus, fundamentally masih oke, dan valuasinya masih terdiskon untuk saat ini, terdiskon banget gitu ya. Itu ada Bank BNI dan juga Bank Mandiri gitu. Nah, tapi teman-teman seandainya masih aku mau kepengen BCA aja nih atau BRI aja, ya sabar menanti. Tapi strateginya sama tidak, Bu Ellen? Untuk Bank BRI seperti Bank BCA, berarti Agustus dan September begitu peluang entry yang menarik untuk kita mengambil posisi beli? Ya, jadi kita sabar aja tahun ini kalau saya lihat masih akan ada peluang koreksi ya, masih ada bisa turun sekitaran Agustus, September, Oktober ini. Jadi teman-teman jangan terburu-buru masuk sekarang, karena sekarang ini kalau saya lihat secara teknikal juga IHSG itu udah upside-nya udah kecil banget. Jadi misalkan bisa naik mentok tuh di 6250 untuk bulan Juli ini, udah naik sekitar 4 bulan ini. Oke, tapi kan kalau kita bicara mengenai indeks 5.100 ini juga akhirnya menjadi tahanan yang cukup kuat juga setelah berada di level-level tersebut, akhirnya turun lagi dengan cukup dalam 5.000. Sebelumnya sempat menjadi level krusial, tapi akhirnya bisa terlampaui karena penutupan kemarin lebih tinggi daripada opening. Berarti nanti peluang hari ini akan terbuka lebih lebar untuk positif dong, Bu? Hari ini masih mix ya, karena sekarang masih tertahan resisten area 5.150 ini sangat kuat sekali. Dan kalaupun breakout dari 5.150, kita masih berhadapan dengan 5.250 itu adalah MA100 dari monthly chart IHSG. Jadi saat ini kalau strateginya saya cenderung strategi untuk trading jangka pendek aja. Untuk saham-sahamnya jangka pendek ini yang menarik adalah saham-saham dari sektor pertambangan ya. Jadi batu bara ini sangat menarik sekali, dan juga metals. Nah, selain dari sektor pertambangan dan juga metals, ini wait and see, ini masih saham-saham sektor konstruksi masih menarik juga. Kemudian tadi yang saya bilang di awal ada RAL dan juga LPPF ini jadi watchlist juga gitu. Meskipun ini bisa dikatakan selektif baik akhirnya ya untuk perdagangan yang Anda sarankan lebih kepada trading jangka pendek ya. Baik. Iya, betul. Bu Ellen, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Ada informasi menarik di mana LPS ini atau Lembaga Penjamin Simpanan ada lagi tugas baru yang diberikan oleh pemerintah, yaitu membantu untuk menyelamatkan bank-bank yang sebelum masuk dalam kategori bank yang bisa dikatakan bermasalah, sehingga ini harus diselamatkan secara likuiditas. Kami akan segera kembali sesaat lagi.